Manusia itu ada dua bagian besar, tubuh dan nyawa. Saya sebut nyawa. Mungkin orang punya istilah lain terserah. Nyawa itu ada jiwa dan roh. Jiwa itu ada pikiran, keinginan, perasaan. Jadi kalau tersinggung perasaannya itu jiwa yang ketiga. Ada roh, intuisi, imajinasi, dan komunikasi. Jadi yang saya mau ceritakan itu adalah komunikasi roh. Jadi sebenarnya agama itu roh, rohani, roh, bukan tubuh ini. Tubuh ini diatur oleh alam roh tadi. Jadi saya selalu akan mengajarkan tentang alam roh tadi. Seperti apa itu. Nah, tabernakel itu memberikan dasar dan pola untuk supaya kita sempurna. Seperti misalnya dalam doa. Doa kalau kamu sudah nyatu secara roh dengan roh Tuhan atau roh kudus, itu ada di dalam, kamu tinggal ucapkan aja. Jadi kamu dalam keadaan nyetir mobil, dalam keadaan kamu duduk, dalam kamu lagi makan, kamu lagi sebagaimana. Orang Kristen lebih banyak doanya karena setiap kali dia nyebut, setiap kali dia memanggil, setiap kali dia diskusi. Ya, itu doa. Beda dengan penyembahan. Itu saya akan ajarkan dalam video saya selanjutnya. Nanti saya akan bagi dua setelah bagian tabernakel dijelaskan. Itu nanti saya bagi dua. Jadi programnya ada dua, yaitu yang pertama tentang mata air rohani. Itu bagi mereka-mereka yang nggak mau ikut praktek. Jadi saya mau terima jadi aja lah, mau gampang kan, banyak orang begitu kan, terima jadi aja lah gimana, boleh. Karena di samping doa yang disebut komunikasi itu, dia berfirman. Kenapa firman? Karena dia Allah, rohani. Kalau sama kamu gini kan saya berkata-kata, kamu tanya saya jawab. Tapi kalau Allah itu berfirman. Jadi kalau kita bicara kepada dia, kita doa. Kalau dia bicara kepada kita, dia berfirman. Itu bedanya. Menyembah lain lagi. Nah, saya kupas dulu ini sedikit ya. Jadi kalau kamu bicara, dia harus jawab. Gimana ya kamu bisa dapat jawaban? Bisa marifat, penglihatan, pendengaran, bisa. Bisa saja kalau dia penting sekali dia akan berbicara seperti itu. Seperti dia bicara kepada aksana untuk melaksanakan pelajaran ini. Dia disuruh. Dia nanti tanya ke kamu. Kira-kira apa yang waktu dia dapat? Apa suara? Istri saya sering dengar suara istri saya. Bukan bikin-bikinan nih. Itu bisa dicek, bisa disaring. Karena kalau dari Tuhan itu selalu sejahtera, hatinya sejahtera, damai. Nggak ketakutan, nggak apa segala macam. Ya. Nah, yang saya mau tunjuk yang paling mudah adalah bagaimana Allah menjawab dalam firman. Jadi orang itu harus ada saat teduh. Saat teduh itu ambil jam tertentu, berikan waktu untuk Tuhan berbicara dengan kita. Bisa langsung atau bisa dengan cara baca firman, teratur bacanya. Karena kalau nggak teratur nanti Alkitab dibuka, mantunjuk, waktu pas sudah gantung diri, suruh gantung diri katanya. Jadi salah, nggak boleh kan? Makanya tabernakel itu membuat pola supaya orang jangan salah. Jadi dia harus punya saat teduh, sharing gitu baca. Ada berbagai metode yang akan diajarkan di situ. Ya mungkin saya nggak bisa jelaskan di sini, cuma saya mau jelaskan apa yang akan saya buat. Tapi ini isinya kira-kira. Metode pertama misalnya metode jendela. Jadi misalnya saya ada dalam satu ruangan, ada satu peristiwa dalam satu ruangan, kamu lihat nengok di jendelanya terbuka, apa yang ada kejadian di situ. Setiap orang yang bicara di situ, kamu perhatikan, lalu kamu simak, kamu pikirkan, kamu renungkan. Itu sama dengan Mazmur yang berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan seperti pohon ditanam di tepian air. Dia akan berbuah pada musimnya, dia akan menikmati sesuatu yang indah. Jadi kalau orang itu harus memperhatikan. Jadi kalau dia perhatikan secara jendela tadi, dari pembicaraan itu atau peristiwa-peristiwa itu, dia akan dapat jawaban. Dan tiap orang berbeda, walaupun tulisannya sama. Jadi harus ada satu tuh.
Nah, bagi orang yang tidak mau seperti itu, repot seperti itu, nggak punya waktu katanya, sebetulnya waktu punya dia, tinggal atur aja. Dia ikutin yang matahari rohani. Itu udah jadi. Tapi itu sebetulnya jawaban buat saya, bukan buat orang itu. Jadi dia harus cari yang cocok, yang mana buat dia. Tapi saya anjurkan bagi mereka yang mau tahu betul, program yang kedua yang saya akan buat adalah kemah rohani. Nah, itu perlu waktu, perlu kekhususan, perlu fokus, perlu kesungguhan hati. Kalau ada masalah yang sangat tajam, baru berpuasa. Dan puasanya beda, bukan berpuasa nggak makan sehari, lalu nanti malam buka-buka. Itu harus dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu paling tahu hati Bapa, tahu hati kita, tahu keadaan kita, tahu keadaan Bapa. Nanti dia cari celah itu, jadi dia berjalan. Makanya Roh Kudus itu disebut Roh Parakletos. Arti Parakletos itu ya penolong, pengajar, menuntun, pembimbing, menghibur. Ya fungsi ibu lah semuanya ada di situ. Bahkan salah pun dia bisa maklumi. Dia ingin cepat memperbaiki. Dia ingin cepat mengasuh kita, mengembalikan kita kepada posisi semula. Salah doa pun dia akan kasih tahu. Jadi penting sekali itu Roh Kudus. Hanya tentunya orang Kristen sendiri banyak yang kurang percaya dengan hal itu. Bagi saya nggak peduli. Karena saya sekarang ini akan membuat sesuatu bagi yang mau saja, bagi yang percaya saja, yang mau ikutin saya. Kan saya udah jelaskan dari semula. Kamu tahu keadaan saya, kata anak-anak saya bukan bilang Tuhan bisa memberkati, itu cuma asal bunyi. Tapi kamu bisa lihat keadaan sebenarnya. Nah, itu bisa terjadi kepada siapa saja yang mau percaya dan mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Termasuk jodoh. Termasuk jodoh. Semua anak-anak saya jodohnya juga didoakan. Ibunya tukang doa untuk itu. Jelas? Nah, kira-kira rohani ini lebih dalam ya Pak? Oh iya, tentu. Karena ini gini ya, kalau setelah permukaan jasmani, kamu bawa Alkitab itu orang Kristen. Kamu baca Alkitab itu orang Kristen. Kamu doa tutup mata orang Kristen. Ya, saya ingat itu doa tutup mata juga salah sebetulnya, bukan nyalahin doanya ya. Kenapa? Dulu ketika di asrama sekolah Alkitab di seminari, kalau kamu tutup mata ikan goreng hilang tuh. Jadi salah juga kan? Jadi kalau tutup mata itu bisa buka mata, cuma kalau buka mata masalahnya terganggu. Jadi nggak ada kalau doa harus tutup mata, nggak ada. Tutup mata itu supaya jangan terganggu maksudnya, ya. Jadi tetap harus ada seperti itu. Jadi kalau jasmaninya tadi doanya kelihatan, tapi kalau rohani doanya nggak kelihatan. Maka di dalam tabernakel itu ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Nah, ini orang mesti naik terus sampai ke ruang maha suci. Orangnya gimana? Biasa aja. Gak roboh orangnya. Cuma orang itu akan kelihatan dia lahir baru. Kalau orang lahir baru, pasti dia berubah sifatnya. Jadi belas kasihan, jadi pengertian, jadi ngalah, gak mau jahat. Banyak orang yang bertobat lahir baru. Lalu setelah lahir baru harus penuh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya dibimbing, dipelihara, diberi jalan, dinaungi, diajar. Nah, ibadah yang tidak kelihatan, ibadah yang di ruang suci. Dan ibadah yang lebih sempurna, masuk di ruang maha suci. Di mana seluruh hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan, ada di situ. Jadi kita seperti Injil yang kelima. Seperti Alkitab berjalan. Orangnya sama, bisa berbuat dosa. Bisa salah. Tapi ada pengampunan, ada pemeliharaan, ada untuk bisa mengembalikan kepada porsi semula. Seperti itu. Jadi jangan kamu pikir bahwa itu hanya untuk orang-orang yang wah gila surga misalnya. Bukan. Ini untuk hidup. Sebetulnya sejak pertama penciptaan di dunia ini, semua udah baik. Tapi kenapa gak baik? Karena ada yang tidak baik masuk. Nah, kalau orang terpengaruh oleh yang tidak baik, jadilah tidak baik. Sebetulnya semua orang baik.
jelas. Ya, jadi inti utama adalah kita harus kenal Tuhan, kita tahu sifat Tuhan, maksudnya Allah, kita tahu seperti apa yang kita harus lakukan dan bagaimana kita supaya berbaikan dengan Dia. Karena Dia punya tujuan. Di dunia ini ada 3 kerajaan, kekuasaan. Satu, kekuasaan Tuhan yang ingin selalu membuat orang baik. 2, kekuasaan manusia. Tergantung kekuasaan manusia ini dipengaruhi oleh Tuhan atau dipengaruhi oleh setan. Kalau dipengaruhi oleh setan, kekuasaan setan, maka dia akan angkara murka. Dia tidak akan pernah puas. Yang ketiga, yaitu kerjaan setan. Di dunia ini cuma 3 itu. Tergantung manusianya mau pilih kemana. Ya, soal yang lain semua sama. Termasuk hamba Tuhan butuh duit, sama. Dapat duit, sama. Ya kadang-kadang lebih serakah malahan daripada orang biasa. Sama semua. Kamu juga perlu duit, perlu kerja. Dia juga kerja. Tapi kerjanya beda. Ya, punya istri. Punya keluarga, punya tanggung jawab. Hal yang sama. Tapi ada yang disertai Tuhan sama yang nggak disertai Tuhan. Ya terserah masing-masing mau yang mana. Nah, pelajaran yang saya akan buat ini sebenarnya bukan saya musuh gereja. Di dalam musim pandemi sekarang ini, orang juga perlu ibadah. Karena dia perlu Tuhan, karena dia punya kebutuhan. Baik tubuh maupun jiwa maupun roh. Dia tetap tidak bisa meninggalkan Tuhan. Bagaimana bisa meninggalkan penciptanya yang punya tujuan? Kira-kira begitu. Ya. Semua jawaban ada di situ. Nah, nanti mungkin saya nggak tahu gimana tim penyelenggaraannya, apakah mereka mau di suatu kali nanti dikumpulkan seperti retret, atau mereka mau yang tertarik tentunya, atau mau tanya jawab, atau mau butuh videonya, itu bukan saya urusan. Masing-masing tim bikin aja sendiri gimana. Saya cuma karena melaksanakan apa doa dari anak saya supaya itu terlaksana. Jadi saya akan meninggalkan warisan, bukan harta benda, tetapi sesuatu pengertian dalam agama. Ini penting banget nih didengerin anak muda. Kira-kira kalau kayak apa tadi ya, kemah rohani sama mata air rohani, itu didengarkannya di mana ya? Kalau menurut saya sekarang ini kan ada di YouTube bisa ya. Cuman saya lihat ini banyak sekali orang-orang yang tentu terutama angkatan-angkatan tua, itu sangat sulit sekali karena mereka nggak tahu mesti gimana, tapi mereka dapat WA. Ya, WhatsApp-nya mereka dapat. Tapi kalau mereka tertarik dan butuh, misalnya karena ada komentar yang berkata bahwa wah dipotong-potong rasanya kan belum makan belum minum mudah-mudahan katanya begitu. Ya hubungi aja lah. Saya nggak tahu nanti apa panitia mau membuat nomor telepon yang harus dihubungi dan sebagainya. Ya ada juga saya terbitkan buku-buku untuk penjelasan karena setiap kali saya mengajar atau memberikan ceramah di mana-mana, di depan pendeta atau di depan di ABRI, ya juga di kepolisian, di sekolah-sekolah mereka, saya selalu bawa buku. Ya, sekarang ini bukunya kebetulan sudah habis, jadi harus cetak lagi, dan cetak buku itu bukannya sedikit, karena harus 10.000 eksemplar atau sedikitnya 5.000, ya itu juga harus dana khusus. Jadi ada banyak cara asal bisa menghubungi kita. Tentunya saya nggak mungkin untuk membahas satu-satu karena ya bukan faktor usia, faktor kesehatan, tapi saya juga ada orang-orang yang bisa memberikan jawab. Nanti kalau misalnya perlu doa khusus dan lain sebagainya juga bisa ditolong. Kira-kira gitu. Ya nanti dikasih kali ya kontaknya. Ya kontaknya cuma ke siapa ya. Karena ini kan masih dalam proses untuk penjajakan kira-kira gimana perkembangan selanjutnya, ada banyak minat atau tidak gitu ya, kayak gitu. Ini dulu mau dibikin sekolah Alkitab di sini semuanya. Jadi mereka kayak asrama gitu di sini. Jadi asrama. Seminari apa ya? Ya, dulu mau buat seperti itu, tapi karena kita tidak membuat satu organisasi gereja, jadi masanya agak kurang. Itu kira-kira. Ya. Terima kasih nih Pak untuk waktu. Kembali. Ada yang lain kalau belum puas boleh silakan tanyakan. Ya.
Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya Iya. bisa tanyakan. Jadi nanti setelah pelajaran bagan tabernakel itu habis, secara sederhana, nanti saya akan buat 2 program setelah penjelasan bagan tabernakel. Jadi satu program mata air ini bagi mereka yang hanya tinggal denger aja. Tapi harus ikutin, harus fokus. Kalau enggak nanti, karena akan terpecah-pecah gitu, harus fokus. Kalau enggak nanti nggak ketinggalan atau kehilangan momennya. Yang kedua, ini detail. Jadi saya akan ceritakan pengalaman saya secara pribadi, bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan, bagaimana saya mendapatkan apa yang Tuhan mau inginkan dan sebagainya, sehingga saya bisa seperti sekarang ini, yang kamu anggap saya berhasil. Ya, saya kan juga nggak pamer kekayaan, banyak orang lebih kaya dan sebagainya. Tapi ini program sangat penting dan sangat kalau menurut saya sampai anak saya minta pun, tentu dia sangat interesan. Ya, kira-kira gitu. Berarti mata air lebih sederhana ya Pak? Sederhana, tapi kalau program kemah ini mendalam, ya. Tapi mendalamnya pun bukan seperti pelajaran tabernakel yang lain. Kalau mereka ingin belajar tabernakel, banyak yang mengajar tabernakel seperti ukuran-ukurannya dan sebagainya, ya. Itu silahkan. Saya cuma mengajarkan praktisnya bagaimana saya seperti itunya. Jadi rahasia-rahasia pelayanan, rahasia-rahasia hidup saya dengan Tuhan, rahasia-rahasia keberhasilan, itu akan saya berikan semuanya tanpa saya tutup-tutupi. Pengalaman nyata ya berarti? Pengalaman nyata. Jadi kegagalannya dan sebagainya, kenapa gagal, saya akan buka. Nggak akan saya tutup-tutupi. Ya, karena anak saya bilang warisannya, supaya mereka punya pegangan, contoh dalam hidup. Makasih ya Pak. Yo, makasih kembali. Udah banyak banget nih berkat yang dapat hari ini. Semoga jadi berkat. Saya senang kalau jadi berkat. Kalau jadi laknat lah jangan. Oke, gitu. Makasih. Ya. Mau kemana sekarang kamu? Saya mau balik dulu Pak. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan berkati. Makasih ya Pak. Yo, mari.